Halo, Assalamualaikum Assalamualaikum. Kak Sinyo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Maaf baru dari masjid. Terima kasih. Alhamdulillah ini sudah ditunggu oleh banyak Bapak Ibu dan mulai ada protes ini. Ditunggu Kak Sinyonya kok baru muncul. Iya, Assalamualaikum Kak Kak. Sinyo. Ke masjid dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Kak Sinyo dan keluarga? Alhamdulillah, semoga teman-teman, semua sanak saudara yang ada di sini juga begitu. Amin, Allahumma amin. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu, selanjutnya saya akan bacakan kurikulum vitae dari Kak Sinyo supaya beliau segera nanti menyampaikan materinya. Ya Kak Sinyo, saya minta izin bacakan ya. Nama Agung Sugiarto, nama asli dari Kak Sinyo itu Kak Agung Sugiarto. Cuma kita mengenalnya secara familiar dengan Kak Sinyo Egi. Kemudian ada nama penanya, beliau juga penulis. Nama penanya Sisa, artinya Sinyo selalu happy ya Kak Sinyo. Masya Allah, jadi doa semoga. Kemudian beliau pendidikan S1-nya pendidikan bahasa Prancis di Universitas Negeri Jogja. S2-nya psikometri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jadi beliau sekarang sudah menjadi sarjana master psikologi. Kemudian psikometri. Nanti biar beliau jelaskan sendiri Bapak Ibu apa bedanya psikometri dengan psikolog. Kemudian profesi beliau satu, ketua dan pendiri Yayasan Peduli Sahabat. Yayasan ini adalah yayasan yang membantu saudara muslim agar tidak terjerat kecanduan game, gadget, pornografi, dan LGBT. Gitu ya. Kemudian beliau juga seorang trainer dan konsultan untuk pendidikan anak usia dini, kemudian pendidikan Islami, Bapak Ibu, kemudian orientasi non-heteroseksual. Kemudian yang ketiga, trainer dan konsultan untuk keharmonisan suami istri, hubungan suami istri. Kemudian beliau juga trainer dan konsultan dalam penulisan. Karya-karya beliau, satu di antaranya dari sekian banyak buku yang beliau tuliskan akan saya bacakan ya. Yang satu, Dua Wajah Rembulan. Yang kedua, Adab Muslim dalam Bergaul. Kemudian Adab Muslim dalam Belajar. Kemudian Pendidikan Anak Usia Dini. Kemudian buku yang sedang banyak dipromosikan ya Kak Sinyo, Lu Gue Butuh Tahu LGBT. Kemudian yang berikutnya, yang terbaru, Agar Si Buah Hati Tidak Menjadi LGBT. Demikian Kak Sinyo, yang saya bacakan atas kurikulumnya, kurikulum vitae-nya. Dan sekarang beliau sedang menjadi konsultan pendampingan di Islamic Development Network. Kalau salah nanti Kak Sinyo koreksi sendiri nggih. Di situ adalah boarding school. Di situ yang ada penanganan boarding untuk anak-anak yang kecanduan gadget dengan segala akses yang dibawa oleh gadgetnya dan LGBT. Gitu Kak Sinyo. Demikian Bapak Ibu. Ya nanti saya jelas. Ya. Saya sampaikan kurikulum vitae dari Kak Sinyo. Selanjutnya kita akan memasuki belajar kajian kegiatan seru bersama anak di masa pembelajaran jarak jauh agar anak tidak kecanduan gadget. Gitu ya. Demikian pengantar dari saya. Selanjutnya saya persilahkan Kak Sinyo untuk membuka dan mengisi kajian ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebelumnya saya minta maaf karena tadi sholat di masjid karena memang di sini di boarding jadi semua wajib ke masjid untuk ininya apalagi kita sebagai pembina akhlak di sini.
Kemudian tentang IDN tadi, Islamic Development Network itu isinya dia boarding school dari SMP, SMK, dan ada perguruan tinggi tapi masih nginduk untuk perguruan tingginya. Ya, itu tentang apa? Tentang teknologi ya, ke arah teknologi. Nah, saya sedang membangun sistem di sana. Itu dan yang mohon maaf yang kedua, karena di kamar saya ini gelap, jadi saya memakai lampu duduk. Jadi minta maaf kalau kepada para sponsor yang saya diminta untuk memasang background. Tadi saya sudah coba, ternyata backgroundnya malah nempel di muka ya. Nempel di muka. Jadi minta maaf kepada para sponsor kalau misalnya tidak terpampang di belakang saya. Insya Allah sudah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Semoga apa yang akan kita bicarakan dan diskusikan hari ini bermanfaat dunia akhirat. Amin. Saya langsung screen share aja ya, Kak Maya. Kak Maya. Bunda Maya atau ini Pak ya, Bunda Maya ya. Bunda Zizi ya. Baik. Ya. Baik, sebelumnya saya sampaikan dulu bahwa sebetulnya kalau masalah tentang bagaimana kita mengisi di kita perlu landasan dulu untuk membahas ke arah sana. Nah, jadi nanti untuk pembelajarannya tentang bagaimana cara mengisinya, kita nanti ke diskusi saja. Nah, yang akan saya sampaikan ini pokok-pokoknya supaya nanti kalau langsung saya insya Allah jauh lebih mudah setelah memahami dasar-dasarnya. Baik, saya langsung saja ya. Yang pertama ya Bunda harus tahu gadget dulu definisinya supaya kita nanti tidak salah ketika saya bicara gadget itu maksudnya sama dengan yang saya definisikan. Jadi gadget adalah semua benda elektronika yang kini dan terkoneksi satu sama lain. Jadi luar biasa ya sekarang ada ini ada TV yang nggak perlu disentuh gitu, nggak pakai remote, cukup kita geser-gesernya seperti ini. Itu alhamdulillah sudah banyak yang belum punya ya sama saya juga belum punya. Kemudian kacamata nggak hanya ponsel, nggak hanya laptop, tapi semua hal seperti itu. Oke. Itu yang pertama supaya kita nanti paham tentang apa yang saya bicarakan gadget. Nah, tentunya awalnya gadget diciptakan itu untuk kebermanfaatan umat. Enggak ada di muka bumi ini kok orang membuat sesuatu untuk memajukan peradaban sengaja untuk melukai orang lain atau membuat kebusukan di dunia ini nggak ada. Tentu awalnya semua teknologi termasuk gadget itu untuk kebermanfaatan umat. Misalkan dulu kalau mau kirim email susah harus lewat surat dan sebagainya. Sekarang pakai elektronik mail atau email sudah sampai beberapa detik seperti itu. Nah, tapi ternyata isinya di dunia ini nggak semuanya baik. Nah, itu dia. Jadi ada pepatah yang sering kita pahami selama ini, ada yang namanya man behind the gun. Jadi senjata itu tergantung orang yang di belakangnya. Mau digunakan untuk baik ya senjata jadi baik, mau digunakan untuk buruk senjata jadi buruk. Jadi dari orang yang di belakangnya seperti itu ya. Termasuk gadget. Nah, ini ada beberapa nilai positif dan negatif yang bisa dipahami. Cuma saya kasih satu contoh saja supaya nanti kita satu contoh aja udah sedemikian luar biasa ya. Gitu.
Pertama, untuk nilai positifnya itu menambah ilmu pengetahuan, mengasah kreativitas dan kemajuan teknologi. Nah, sayangnya peran umat Islam di sini sangat minor ya. Hampir bahkan perannya sangat sedikit, padahal penguasa-penguasa dunia sekarang adalah penguasa teknologi. Tahun 90-an ke bawah itu 15 brand atau merek terkenal di dunia itu didominasi oleh minuman, makanan, otomotif. Itu puluhan tahun dia mendominasi ya, nomor satu dari 15 brand atau merek terkenal dunia. Kekayaannya luar biasa. Nah, tapi di zaman teknologi ini, tahun 2019, tahu saya Coca-Cola Company menjelang terdepan di urutan Amazon. Amazon tuh ya semacam Shopee gitulah, tapi dia sudah mendunia gitu. Nah itu penguasaan. Nah tapi nggak ada umat Muslim di sana, atau kalaupun ada sangat sedikit dan itu recehan gitu ya. Kita ambil contoh ya, Alibaba.com itu pendirinya namanya Jack Ma. Itu tidak termasuk 15 brand, belum melepas sahamnya di Alibaba, itu kekayaannya mencapai sekitar 1.400 triliun. Bayangkan, bisa mendirikan negara sendiri. Sementara umat Muslim, kalau Bapak Ibu main di sini, di Bogor misalkan, di Citayam, Depok gitu ya, minta maaf di pinggir jalan sambil nyetel Nisa Syahban misalkan, untuk Palestina, untuk mendirikan pondok, untuk mendirikan masjid, itu recehan gitu, Pak, masuk surga, Pak. Seperti itulah umat Muslim. Sehingga kita kelimpungan. Bayangkan, misalnya saya pendiri Facebook, kekayaannya luar biasa. Misalkan ada sekolah, Kak Sinyo, kita pendirikan ini kolam renang. Saya sumbang kolam renang 4 tingkat. Seperti itu. Mana umat Muslim? Nggak ada. Jadi kita karena selama ini pendidik itu yang didengungkan cuma negatifnya melulu gitu, sehingga akhirnya banyak umat Muslim yang tidak mau memanfaatkan teknologi. Itu satu contoh. Ya, nah contoh yang negatif itu yang positif, yang negatif ini yang kehilangan fokus karena anak-anak yang kita didik ini ya mulai dari SD sampai SMA bahkan awal-awal mahasiswa itu termasuk generasi Z. Generasi Z? Sebenarnya itu pemilihan nama saja ya. Itu generasi yang sejak kecil sudah dikenalkan dengan gadget, berbagai macam gadget. Akhirnya apa? Akhirnya mereka terbiasa dengan gadget yang mau tidak mau itu otaknya terpengaruh oleh gadget tadi. Nah, gadget ini dari bacaan saya minimal ada 5 stimulus atau rangsangan. Apa itu rangsangan atau stimulus? Ya, dia terbiasa oleh rangsangan di otaknya tadi. Saya kasih contoh ya. Misalnya mata ini kalau minimal ada 3 rangsangan atau sedikit stimulus di otak. Satu cahaya, ini cahaya, ya, cahaya. Yang kedua warna atau color. Yang ketiga gerakan. Itu minimal di 3 ada 3. Itu beda-beda ya, gerakan, warna, sama ini berbeda. Nah, kalau di suara minimal ada 2 di telinga. Dor, kita tutup mata kita, itu otomatis dari telinga ke otak 1. Kita buka mata kita, suara yang di otak tadi dihubungkan dengan mata, maka itu stimulus yang kedua dari otak ke mata dikembalikan ke otak. Nah, akhirnya apa akibatnya? Anak-anak sekarang mudah beda dengan kita zaman dulu ya. Misalnya kalau zaman dulu saya itu masih ingat bel bunyi gitu. Saya duduk di depan, kita semua tahan berjam-jam mendengarkan guru kita, walaupun cuma bersuara, betul?
paling kalau kan saya tinggi dan duduk depan ya paling menghindari ludah beliau yang muncrat-muncrat minta maaf. Karena sampai ke muka saya gitu. Itu zaman dulu. Nah, zaman now anak-anak malas membaca, malas menulis. Kenapa? Tulisannya nggak bergerak, nggak ada gerakannya, nggak ada warnanya, nggak ada cahayanya gitu. Kesalahan fatal jika bapak ibu itu membolehkan anak nonton gadget atau main gadget sambil makan. Kenapa? Saya jamin dia nggak merasakan apa yang dia makan. Kalau nggak percaya ya, misalkan ada anak umur tahun, sini dek, mama suapin. Coba pas suapin itu ya dikasih tisu, ya tisu atau apapun, pokoknya jangan yang yang beracun ya. Terus disuapin lah itu, nyam nyam nyam, dia nggak respon. Yang dimakan ya sudah makan. Kenapa? Dia otaknya terperangkap dalam 5 rangsangan tadi, sementara makanan di sini cuma satu. Coba kalau mendengar adzan, mamahnya selesai masak, Allahu Akbar, saya jamin diam saja. Dek, mama sudah selesai masak, saya jamin diam saja. Kenapa? Dia sedang terperangkap dalam 5 rangsangan, sementara suara kita satu. Nah, itulah kenapa kalau di rumah kita nggak boleh makanya makan, nontonnya nonton, nggak boleh barengan seperti itu. Nah, apa akibatnya? Anak sekarang mudah kehilangan fokus. Kalau nggak percaya, saya ingin menguji apakah yang datang di sini pada kecanduan gitu tidak ya. Kita uji 2 kali ujian nih. Yang pertama, 1 sama dengan 5, 2 sama dengan 10. 3 sama dengan 15. 4 sama dengan 20. 5 sama dengan 1. Yang jawab 25 pasti nggak fokus. Masih nggak percaya? Oke. Saya ingin membeli HP seharga 10 juta. Tapi ngutang. Ngutang sama ketua 5 juta, ngutang sama moderator 5 juta. 5 tambah 5 berapa? 10, ya. Bang, beli HP seharga 10 juta. Alhamdulillah Kak Sinyo hari ini diskon 3 juta. Saya membawa HP seharga 7 juta, sisa uang yang saya pegang 3 juta. Sampai di kos-kosan, saya berpikir, aduh cicilan bulan depan banyak, maka saya kembalikan saja hari ini, walaupun nggak semua. 1 juta saya kembalikan ke moderator, 1 juta ke ketua. Kalau dihitung ulang, hutang saya 4 juta di moderator, 4 juta di ketua, sisa uang yang saya pegang 1 juta. 4 tambah 4 tambah 1 sama dengan 9 juta. Pertanyaan saya, yang 1 juta hilang kemana? Iya, inilah contoh orang tua yang kebanyakan main gadget. Gitu ya. Ya, itu contoh nilai positif dan negatif. Nah, minta maaf nggak semua saya bahas karena waktu kita terbatas, mending kita nanti banyak diskusi saja ya. Iya. Kita lanjut dulu. Nah, ini contoh beberapa yang oleh teman saya namanya Kak Desti, itu dia merangkum beberapa ya. Salah satu contohnya ada sinar blue light. Apa sinar blue light? Sinar blue light itu sinar biru yang ada di gadget kita. Kalau ngidupin TV, ngidupin HP, biasanya kan ada sinar biru awal itu ya. Nah, itu pengaruhnya itu kayak kafein. Jadi coba lihat anak itu berjam-jam nonton nggak ngantuk-ngantuk gitu. Coba nggak usah anak-anak ya, emak-emak di sini contohnya, ibu tuh coba kalau habis bersih-bersih jam 9 pagi ya, habis beres-beres, suami udah berangkat, anak udah berangkat, coba baca yang asli, yang dari kertas. Saya jamin 10 menit ngantuk. Gitu kan. Tapi kalau nonton drama Korea itu sampai anak pulang sekolah nggak ngantuk-ngantuk. Kasihnya saya nonton satu seri saja kok ya. Satu seri, nanti nambah seri terus sampai matanya jemblek ini. Tahu jemblek ya? Kalau jemblek itu bahasa Jawa ya, itu ya, seperti itu. Nah, itu tentang
apa tentang ini apa gadget. Jadi seperti itu. Nah,